Chen Ming. Pagi. Kapten Shin, ini adalah calon jodoh yang diatur untuk Anda oleh Ketua Dewan Direksi, yaitu Ibu Anda. Harap Anda menemui mereka. Saya ada penerbangan dalam setengah jam. Bilang saja pada ibu saya tidak sempat. Ketua Dewan Direksi sudah memberikan mereka tiket pesawat. Sekarang mereka sudah ada di pesawat. Saat Anda naik atau turun pesawat, pasti bisa bertemu. Kapten, saya pergi memeriksa peralatan dulu. Memang kota besar ya. Bandaranya saja begitu megah. Kalau saja aku bisa dapat kerja di sini. Bibi. Mingge, aku buru-buru mau pergi kencan buta. Anda tidak apa-apa. Minta maaf. Apa urusanmu? Cewek kampungan yang bahkan belum pernah naik pesawat, berani ikut campur urusanku. Memangnya kenapa kalau dari desa? Aku yang belum pernah naik pesawat. Saja tahu harus antre. Kamu tidak tahu? Minta maaf. Tidak cukup, kalau sampai aku telat kencan buta dengan Kapten Shen, kamu sanggup ganti rugi. Hal kecil, begini saja, buang-buang waktuku. Kamu. Kakak, kamu tidak apa-apa? Kamu banyak apa? Kakak? Wah, kamu ini gadis kecil, mulutnya manis sekali. Tidak heran aku merasa cocok begitu bertemu denganmu. Tapi, aku hampir 50 tahun. Panggil aku Tante. Tante. Benar, usia anakku lebih tua darimu. Hei, ngomong-ngomong, apakah kamu juga mau naik pesawat? Nanti aku perkenalkan kalian. Tante, aku datang untuk bergabung dengan tunanganku. Kamu membawa barang seberat ini. Mana tunanganmu? Dia tidak menjemputmu? Bagaimana kalau kamu mempertimbangkan anak laki-lakiku? Anakku tampan dan perhatian. Mungkin kamu akan menyukainya. Tidak perlu. Hubunganku dengan tunanganku sangat baik. Kami akan segera menikah. Benar-benar tidak dipertimbangkan sama sekali. Penerbangan MI-135 akan segera berangkat. Penumpang yang belum naik pesawat. Baiklah, Nona. Kalau kamu punya masalah apapun nanti, kamu bisa datang kepadaku. Dah. Kencan buta hari ini dibatalkan. Anakku tidak bisa menikahi wanita dengan perilaku seperti itu. Jiangjin. Jiangjin, Kak sepupu, bukankah kalian bilang di surat terakhir? Rindu dengan rasa kampung halaman? Aku bawakan oleh-oleh untuk kalian. Ada kacang panjang asam, ada lobak asam, dan ada daging asam. Bukan. Jin, Jia. Kalian kenal si kampungan ini? Tidak kenal. Ayo pergi. Di kampungan ini masih mau menikahi Ajin? Siapa yang tidak tahu dia dan Jia adalah pasangan? Kalian sudah tinggal bersama. Kapan mengundang kami minum anggur pernikahan? Jangan sembarangan bicara. Aku menganggap Ajin sebagai saudara. Bagaimana kalau nanti tunangan Ajin salah paham? Kalau Jiangjin tidak mau menikahimu, kamu akan kusuruh menikah dengan pipincang di ujung desa. Intinya, dalam 1 bulan, ku harus dapat uang mahar 20.000 untuk membangun rumah pamanmu. 1 bulan? Dari mana aku cari 20.000?
Sewa pacar, bayaran tinggi. 20.000 per jam. Aku sudah menyewa pacar untukmu untuk menghadapi desakan ibu agar cepat menikah. Cukup baik kan dengan menaikkan gajiku? Aku tidak butuh. Ayo. Sepertinya waktu ibu tidak banyak lagi. Tidak tahu juga sebelum meninggal. Bisakah bertemu dengan menantu perempuan? Bu, jangan pura-pura lagi. Pagi tadi, aku masih melihat ibu. Penuh semangat. Anak kurang ajar. Ibumu seperti ini karena siapa? Sayang, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Hanya saja teringat, gadis yang hari ini sangat cocok denganku segera akan menjadi menantu orang lain, anakku. Bahkan pacar saja tidak punya. Kepalaku ini jadi pusing. Kalau begitu, suruh dia berhenti kerja. Fokus di rumah untuk kencan buta. Suruh dia kencan 20 kali. Bagaimana? Bu, aku sudah punya pacar. Benarkah? Ya, aku tidak pernah membohongi ibu. Suruh wanita yang kamu sewa datang dalam 10 menit. Wah, Kapten Shen kan tidak butuh. Gajimu akan ditambah 1 angka 0. Siap. Kamu kapan punya pacar? Kenapa aku tidak pernah mendengar kamu menyebutkannya? Jangan-jangan kamu menipuku? Tidak. Dia akan segera datang. Anda bisa memastikannya sendiri. Halo, saya datang untuk menemui pacar saya. Kamu? Kalian kenal? Lao Shen, ini dia yang baru saja aku ceritakan padamu. Gadis itu baik hati dan murah hati. Hari ini dia bahkan membantuku. Nona kecil, bukankah kamu bilang kamu datang ke kota untuk mencari tunanganmu? Dia punya tunangan? Oh, aku tahu. Ternyata tunangan yang kamu maksud adalah anakku. Ini takdir, nak. Menurut ibu, hari ini kalian berdua cepat-cepat urus surat nikahnya. Tidak bisa. Tidak mau menikah? Kamu mau main-main? Aku dan ayahmu tidak pernah mengajarimu begitu. Pernikahan ini hari ini harus dilangsungkan. Ibu harus menghargai keinginannya juga, kan? Jangan pura-pura. Kemarin menantuku di bandara sudah memberitahuku. Kalian berdua sedang membicarakan pernikahan, bukan? Ingin memberi ibu kejutan? Cepat, nanti kantor catatan sipil tutup. Tuan Shen, aku hanya setuju untuk datang berpura-pura sebagai pacarmu. Tidak setuju untuk menikah. Bagaimana kalau nanti kita bercerai saja? Untuk sementara begini saja, aku masih membutuhkanmu untuk membantuku menghadapi ibuku. Mengenai tunanganmu itu, jika ada yang membutuhkan bantuanku, beritahu aku kapan saja. Tapi Xiao, ini adalah rian keluarga Shen untuk calon menantu berikutnya. Nilainya 9 digit. Sekarang, ibu memberikannya padamu. Sekarang, mama memberikannya untukmu. Wanita ini sebenarnya disewa dengan bayaran. Kalau dia tahu keluarga Shen sangat kaya, nanti tidak mau bercerai, bagaimana? tidak, terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Jangan dengarkan ibu saya yang membual. Keluarga kami hanyalah kelas pekerja biasa, tidak mampu membeli perhiasan mahal. Ini diubah ibu saya dari lampu gantung, harganya 9 yuan. Kamu terima saja dengan tenang. Baiklah, terima kasih.
Lihatlah betapa pintarnya anak kita. Agar Xiao Xiao tidak merasa tertekan, dia sampai mengarang kebohongan yang begitu konyol. Wah, benar-benar berkat leluhur. Saya tadinya mengira dia akan hidup sendirian seumur hidup. Ya, Pak. Ini keturunan siapa? Kamu lupa dulu. Bagaimana saya mengejar kamu? Cepat pergi, jangan ganggu mereka berdua menjalin hubungan. Baik. Ponsel. Saya masih ada pekerjaan. Jika ada yang dibutuhkan, hubungi saya kapan saja. Orang kota semuanya begitu dingin ya. Alipay, menerima pembayaran Alipay, 20.000 yuan Alipay. Bagus sekali. 2 kebahagiaan sekaligus. Antarkan ke ruang istirahat kapten pesawat lantai 2, Shen Yi sudah kenyang. Orang ini ternyata sama nama dengan suamiku. Xiao, bisakah ganti baju dulu sebelum menemuiku? Kalau kamu berpakaian seperti ini, bagaimana pandangan rekan kerjaku? Bukanlah kita tidak saling kenal. Xiao Xiao, jangan marah-marah dengan Jiang Jin. Dia memang orangnya seperti itu. Sangat menjaga gengsi. Jiang Jin, kamu juga sepupuku ini wanita yang begitu baik. Kalau kamu tidak menghargainya, harus aku yang merebutnya. Pesan antar mau ini. Hei Gejia, aku bilang, apa kamu masih perempuan? Pesan antar mau ini. Kamu tahu apa? Ayo pergi, kantin mau tutup. Kenyang. Masa sih kalian berdua mau menikah cuma sebentar ini saja? Udah tidak tega berpisah? Aduh, ayo pergi. Kopiku. Maaf ya, aku memang orangnya ceroboh. Tidak sadar kamu sedang membawa barang. Berapa harganya? Aku ganti. Tidak apa-apa, tidak usah diganti. Kalau dia benar-benar peduli, kopi-kopi ini seharusnya dipegang dengan baik. Ayo kita pergi, jangan pedulikan dia. Mau makan apa lagi? Ayo pergi. Dia datang untuk mengganggu pacarku. Jangan biarkan dia masuk. Kalau tidak, aku akan melaporkanmu. Tuan Shen Ma, pesanan antar Anda. Tidak sengaja tumpah. Aku akan ganti sesuai harga aslinya. Tolong jangan laporkan aku ya. Suara ini kok mirip sekali dengan wanita itu. Tunggu aku turun dulu. Sepertinya kamu puas dengan pacar sewaan yang aku kenalkan hari ini. Sampai pesan makanan, traktir kopi untuk semua orang. Katakanlah, apakah dia cantik? Bukan urusanmu, bantu istriku. Cari pekerjaan yang tidak perlu keluar. Istri? Bukannya kamu bilang, kecuali menemukan gadis. 5 tahun lalu itu, kamu tidak akan menikah? Tunggu, kamu sudah menikah, tapi masih minta aku cari pacar sewaan? Aduh, jangan-jangan kakak ipar membenciku? Dia tidak akan. Kamu si gunung es abadi? Ngerti apa? Kalau perempuan bilang tidak, artinya iya. Kakak ipar suka mobil? Mobilku yang race itu, aku berikan untuk kakak ipar. Bagaimana? Aku cuma pakai sekali loh. Bisa tidak kamu beri kelonggaran? Aku masuk antar pesanan makanan. Langsung pergi. Tidak bisa. Aku dengar kamu dari desa ya. Mau cari muka kalau aku biarkan kamu masuk. Bagaimana kalau bikin masalah? Cepat pergi. Pergi. Lihat baik-baik, aku sudah menikah. Makan nasi yang ditanam. Orang desa seperti kami berani meremehkan orang. Shan. Panggil paman juga percuma. Kamu jangan harap bisa mengusirku. Hari ini aku harus mengantar pesanan makanan ini. Apa yang terjadi? Telepon ibuku, tolong ambilkan pesanan makananku. Baiklah. Aku memang ditakdirkan untuk jadi pesuruhmu. Malam ini aku traktir makan, tempatnya kamu pilih. Tugas dijamin selesai, Kapten Shen. Maaf Nyonya, silakan masuk. Anda bisa pergi kemana saja. Wah, orang kota cukup sopan ya, menyebut yang sudah menikah. Semuanya dipanggil Nyonya.
Kenyang. Siluet ini mirip Tuan Shen. Jangan lihat lagi, itu Kapten Shen dari maskapai Mingxi. Sudah menikah. Pesanan makan Anda. Namaku Liang Jinming. Gadis secantik kamu, kau juga mengantar makanan. Malam ya, Tuan Yang. Pekerjaan tidak ada yang tinggi atau rendah. Uang untuk beberapa cangkir kopi yang tumbang itu akan aku transfer padamu. Oh, tidak. Baiklah. Kalau begitu tambahkan aku di WeChat. Aku langsung transfer saja. Sudah transfer, aku masih harus mengantar pesanan berikutnya. Duluan ya. Ya. Kurir makanan ini lumayan menarik. Aku lihat postingan teman Xiao. Bagaimana bisa kamu membiarkannya? Mengantar makanan? Aku tidak peduli, kamu harus mencarikannya. Kerjaan dengan gaji di atas 10.000 dan santai. Aku akan jatuh setang padanya. Katakan saja, keluarga kami sangat kaya. Cukup untuk dia menghamburkan seumur hidup. Bu, aku sudah mengaturnya. Ibu jangan bikin ribut. Mingxi, akhir-akhir ini ada lowongan kerja? Ya ada. Tapi bandara kekurangan petugas kebersihan yang sebelumnya akan segera pensiun. Suruh dia pensiun lebih awal, gaji tetap dibayar. Atur untukku. Langsung diatur masuk kerja, dia mungkin tidak akan menerima. Atur wawancara. Usia 23 sampai 26 tahun sudah bisa. Harus ber-KTP desa. Oh iya, pendidikan tidak terbatas. Kamu kenapa? Kamu tidak mungkin mencari kerja untuk istrimu kan? Tidak. Keluarga Shen kalian besar dan kaya. Tidak mungkin sampai menyuruh nyonya rumah jadi petugas kebersihan. Baiklah, baiklah. Lagi pula perusahaan ini milik keluarga kalian. Kamu yang berkuasa. Cuan, dia seharusnya memenuhi syarat tempatkan orang itu di dekatmu. Masih khawatir tidak bisa mengejarnya. Lain kali, jangan minta saya untuk memperbaiki badan pesawat. Kalau satu teknisi tidak cukup, cari satu lagi. Yang satu lagi sedang cuti, yang mampu harus bekerja lebih keras. Lin Xiao, karena kamu, perusahaan kita dikeluhkan. Seharusnya aku tidak perlu kasihan pada orang desa sepertimu. Kembalikan mobilnya. Kamu dipecat. Kepala, tolong beri saya kesempatan lagi. Saya sangat membutuhkan pekerjaan ini. Pekerjaan tidak berjalan lancar. Tuan Shen, kenapa kamu di sini? Saya sudah berkeluarga, jadi mencari pekerjaan yang layak. Tuan Shen hebat sekali, bisa bekerja di bandara. Katanya fasilitas kerja di bandara bagus-bagus. Lumayan lah, saya cuma tukang reparasi. Kamu juga bisa memperbaiki pesawat? Saya baru saja gagal dalam pekerjaan, tapi Tuan Shen jangan khawatir. Saya juga akan bertanggung jawab menafkahi keluarga, segera mencari pekerjaan berikutnya. Saya punya firasat, kamu sebentar lagi akan menerima kabar baik. Mana mungkin secepat itu, saya belum kirim lamaran. Tuan Shen, saya menerima pemberitahuan wawancara untuk petugas kebersihan bandara. Tapi, saya tidak pernah melamar ke bandara. Jangan-jangan ini penipuan? Bukan secapian, Pak. Sekarang adalah era data besar. Selama kamu online, mengirimkan resume ke Mingxi Airlines, mereka pasti bisa melihatnya. Benarkah? Tentu saja. Nona Lin, Mingxi Airlines sudah dapat pemberitahuan wawancara. Akan, bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Kamu yang membantuku? Tentu saja Mingxi Airlines. Selain aku di Mingxi Airlines, selain aku, siapa lagi yang akan membantumu? Malam ini traktir aku makan. Aku dan suamiku akan mentraktirmu makan bersama. Mingxi Airlines. Bagus. Lain kali bertemu orang yang berniat jahat, katakan saja begitu. Kenyangnya. Mingxi Airlines, Liang Jinming kamu kenal? Mingxi Air. Kamu juga kenal dia. Oh iya, kalian kan akan kerja. Aku hari ini temu dia saat mengantar pesanan antar. Dia orangnya baik. Jangan mempermasalahkan aku menumpahkan pesanannya dan malah membantuku mencari kerja. Memang orangnya baik. Siang aku yang tentukan tempat. Traktir dia makan yang enak. Ayo pergi. Aku ajak kamu beli baju baru. Yuk. Baik.
Mari kita pesan ruang VIP di Shengxi Huating. Pasti untuk kencan dengan Xiao Xiao. Lao Shen, sepertinya kita akan segera bisa menggendong cucu. Itu urusan pernikahan si anak nakal itu sudah terselesaikan. Apakah kita harus mulai mempersiapkan perjalanan keliling dunia? Tempat pertama, bagaimana kalau Paris? Dulu waktu aku bertemu kamu di bandara, dompetmu dicopet. Aku yang berhasil mengambilnya kembali. Tidak bisa, harus ditunda dulu. Anak kita ini, karakternya dingin dan cuek. Susah sekali ada cewek yang mau menikah dengannya. Aku harus mengawasinya. Bukan. Lalu, bagaimana dengan rencana keliling dunia kita? Tunggu sampai aku punya cucu dulu. Hei, bocah nakal, aku kasih kamu waktu 1 bulan. Cepat buat ibumu punya cucu. Kalau tidak, seumur hidup. Kamu jangan harap bisa pulang ke rumah. Ayah, meski tidak mempertimbangkan persiapan kehamilan, mengandung saja butuh 10 bulan. 1 bulan, mana mungkin aku bisa memberimu seorang cucu? Aku tidak peduli kalau sampai mengganggu dunia berdua, aku dan ibumu. Kamu juga jangan harap hidup tenang. Hubungan paman dan bibi sangat baik ya. Masih panggil paman dan bibi? Itu sebenarnya hal yang ayah dan ibu katakan, aku bisa bekerja sama. Kamu yang pesan dulu. Kamu yang pesan dulu, atau tunggu Tuan Wiam datang baru pesan? Baik, aku ke toilet dulu. Nona Lin, kamu yakin mau mengundangku di sini? Ada apa? Tuan Liang, silakan duduk. Tampaknya Nona Lin menikah dengan seseorang yang luar biasa ya. Pengeluaran minimum 1 malam di sini adalah angka ini. Dan lagi promewa seperti ini. Bukan sembarang orang bisa pesan. 500 makan sekali semahal ini? 5 digit. Pak Liang, suami saya mungkin tidak tahu. Standar harga di sini, lihat bagaimana kalau kami ganti tempat untuk mentraktir Anda. Boleh saja, tidak apa-apa. Sudah tahu si anak keluarga Liang ini niatnya tidak baik. Berani-beraninya merebut istri Ahi. Ini kan kakak iparnya. Aku akan menghajarnya. Xiao Xiao masih di sini. Bagaimana kalau dia ketakutan? Sudah tua begini, bisakah jangan seperti dulu lagi? Impulsif begitu. Menurutku, cari gang, pukul diam-diam. Memberi peringatan saja sudah cukup. Semua ikut kamu. Ayah, ibu, kenapa kalian datang? Duduklah. Xiao Xiao. Ayah, ibu. Kak Yi, karena ini acara keluarga kalian. Aku pergi dulu saja. Jangan pergi. Bukankah kamu yang bilang ingin dia yang mentraktir? Andai tahu dia kakak ipar, mati pun aku tidak akan datang. Barang-barang di kota memang mahal ya, sayang. Sayang, bagaimana kalau kita ganti tempat untuk mentraktirnya? Kita tidak punya uang sebanyak itu. Tidak apa-apa, hari ini ada acara restoran. Aku menang undian, tagihan ini gratis. Benarkah? Sayang, keberuntunganmu luar biasa. Kalau begitu, ini semua boleh aku pesan? Ya. Tidak perlu bayar. Terima kasih. Air ini untuk mencuci piring, handuk ini untuk mengelap tangan.
restoran sebesar ini, apa piringnya harus dicuci sendiri oleh pelanggan? Air seharusnya memang untuk diminum. Sekeluarga kampungan. Pesan. Masing-masing satu porsi. Tidak bisa dipesan. Ini udang air dalam Australia. Satu porsi 59.900. Bukannya kami gratis? Sisa makanan di tong sampah luar. Itu gratis. Anda bisa makan di sana. Panggil pimpinan kalian. Aku mau tanya dia. Ini cara melayani tamu seperti apa? Ngomongnya besar sekali kalau berani panggil sendiri saja. Kamu. Apa yang terjadi? Ada apa? Manajer, ada sekelompok orang miskin di sini yang ingin makan gratis. Halo manajer, saya hari ini mengikuti acara di toko Anda dan memenangkan hadiah utama. Makanannya gratis. Tolong verifikasi. Saya sudah bekerja di sini 5-6 tahun, tidak pernah dengar ada acara gratis. Ada acara seperti itu tapi bukan makanan ini yang gratis. Ini gratis seumur hidup. Kedepannya, kalian bisa datang kapan saja. Semuanya gratis. Selamat menikmati hidangan bersama keluarga. Manajer, toko kita mana ada acara seperti ini? Bukannya malah rugi? Kamu tahu apa? Kamu tahu siapa dia? Shen Yi, putra mahkota Mingxi Airlines. Bos kita saja kalau ketemu harus menjilat dia. Dia mau datang. Sudah sangat menghormati kita. Kamu masih berani minta bayaran? Dulu tidak pernah lihat kamu sebodoh ini. Gajimu dipotong setengah bulan. Wah, aku sudah kenyang sekali. Pelayan, bungkus makanan ini. Kalau kamu benar-benar suka, kita bisa datang lagi lain kali. Tidak boleh. Jangan sampai mubazir. Bungkus saja. Xiao Xiao memang punya kesadaran tinggi, tidak boleh menyia-nyiakan makanan. Bungkus sisa makanannya, bisa untuk makan malam nanti. Betul, betul, betul. Sungguh gila. Keluarga Shen yang terhormat. Bisa-bisanya makan di luar sambil membawa pulang sisa makanan. Siapa yang akan percaya kalau ini tersebar? Paman, Bibi, aku duluan ya. Mulai sekarang, kebersihan area ini menjadi tanggung jawabmu. Kapten Liang, saya pasti akan bekerja dengan baik. Anda sibuk dulu, saya pergi bekerja. Nih Jimmy, jangan sampai kau jadi begitu bejat. Coba minta teman sendiri. Kau juga mau ganggu ya? Bagaimana pekerjaan barumu? Bagus sekali, cuma perlu bersihkan lobi. Tiap bulan masih ada gaji 3.000. Nanti setelah jadi pegawai tetap, bisa 4.500. Jauh lebih baik daripada aku mengantar makanan. Kamu sendirian? Bisa selesaikan semuanya? Jangan remehkan aku. Dulu di desa, aku bantu orang tua aku kerja di sawah. Sehari menanam, bisa tanam beberapa hektar. Sudah, aku harus kerja. Kamu juga cepat. Kembali ke posisimu. Bagaimana kalau kamu jujur saja soal identitasmu? Setiap hari begini, sebuah mata-mata bertemu. Kamu tahan, aku tidak tahan. Tunggu sebentar lagi. Bandara kita sebesar ini, satu petugas kebersihan tidak cukup. Kamu cari satu lagi. Kakak, aku pilot, bukan babu. Sekalian bilang ke bagian personal ya, gaji semua orang naik 20%, termasuk pegawai baru. Baik. Lin Xiao memang dari desa, tapi dia lebih tulus daripada banyak orang di kota ini. Kamu serius padanya, kan? Dia adalah istriku. Lalu wanita 5 tahun lalu itu?
baik-baik saja? Orang di foto ini, apakah kalian pernah melihatnya? Kalau aku bawa kamu pulang, ibuku pasti akan membuangmu keluar. Sudah, tolong sampai tuntas. Dari awal kita sepakat, aku melakukan ini untuk menyelamatkanmu. Jason anak perempuan sudah lama pergi ke kota. Bagaimana kabarnya dengan Jiang Jin? Pamanmu masih menunggu uang maharmu untuk dipakai. Bu, aku tidak akan memberikannya padanya. Kalau bukan karena kamu 5 tahun lalu menyelamatkan ibu dan anak itu, apakah pamanku sampai sekarang masih belum bisa menikah lagi? Lalu bagaimana dengan pukulannya 5 tahun lalu yang membuatku hilang ingatan? Dirawat di rumah sakit 1 tahun, dan perjalanan ujian masuk perguruan tinggi? Bagaimana itu dihitung? Anakku yang baik, ibu sudah mencarikan jodoh yang bagus untukmu. Si pincang di ujung desa setuju memberikan mahar 20.000. Bukannya sudah disepakati agar Lin Xiao yang menikah? Dia upload ke kotak akan pipimu. Tidak tahu dia ada di mana. Aku akan mengirimkan alamatnya padamu. Mau jemput kakak ipar pulang kerja? Apa kamu benar-benar berencana menyembunyikan ini selamanya? Dia berangan-angan saja. Ini, bantu aku pasal ini. Baik. Ada orang di sini. Berani-beraninya kamu ganggu suamiku. Dulu di kampung, aku menyembelih babi tanpa berkedip. Kakak ipar, aku benar-benar tidak menanggalkan bajunya. Jangan pukul kakak ipar. Kakak ipar jangan pukul, tolong. Kakak ipar jangan pukul. Maaf, Kapten Liang. Aku benar-benar tidak tahu kalau suamiku ganti baju di sini karena bajunya kotor. Wajahku yang tampan dan ganteng ini dipukul sampai begini olehmu. Katakan, bagaimana? Kamu mau ganti rugi? Bagaimana kalau kamu pukul balik aku saja? Aku pasti tidak akan melawan. Baik, itu katamu sendiri. Sudahlah, aku ini kan orang yang punya sikap kesatriaan. Mana mungkin aku memukul wanita? Kalian berdua suami istri ini saling melindungi saja. Yang terluka cuma aku sendiri. Kapten Liang, kamu baik sekali. Tidak. Mana bisa dibandingkan dengan Kapten Shen kalian? Kapten Shen. Bukan, maksudku, aku belajar semua ini dari Kapten Shen. Dia adalah teladan bagi semua orang di bandara kami. Aku teringat, aku masih ada penerbangan. Aku pergi dulu. Tidak usah berterima kasih padaku. Rasanya lebih baik daripada Xiao Hua di desa kami. Siapa Xiao Hua? Kamu pernah meraba laki-laki lain? Xiao Hua adalah babi peliharaan paman besarku. Kulitnya halus, dagingnya padat. Aku pergi kerja dulu. Kulitnya halus, dagingnya padat. Mana Lin Xiao? Suruh dia keluar menemui aku. Aku datang mencari keponakanku. Atas dasar apa kalian menghalangiku? Suruh Lin Xiao keluar. Keluarkan Lin Xiao. Xiao, sudah lama kamu pergi dari rumah. Pasti rindu ya? Paman akan mengantarmu pulang, ayo. Bukankah kamu hanya ingin menjualku? Aku tidak mau pulang. Bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu tentang mamamu? Menikahkanmu juga untuk kebaikan gadis baik-baik mana yang sudah 20-an tahun belum menikah. Dia takut memalukan kalau orang lain tahu. Tidak perlu. Aku sudah menikah. Orang kota juga tidak bodoh. Siapa yang mau melihatmu? Seorang gadis desa. Dengarlah, ikut paman pulang. Ayo. Lepaskan aku.
Xiao Xiao, ayahku juga bermaksud baik. Lagi pula Jiang Jin tidak menyukaimu. Tidak bisakah kamu, seperti aku, lebih legawa dan melepaskannya? Ikutlah pulang dengan Paman G. Kalian adalah keluarga. Masa iya dia akan mencelakaimu? Aku tidak punya keluarga yang ingin menjualku. Keberuntuhan ini, kenapa tidak diberikan pada anaknya sendiri? Lepaskan aku. Kalau tidak, tunggu sampai suamiku datang, kalian akan kena batunya. Ayah, dia cuma menakut-nakuti. Dari mana dia punya suami? Lepaskan dia. Lepaskan dia. Tidak takut ketahuan identitasmu? Ini kesempatan bagus untuk pamer. Tentu saja aku yang pergi. Apa yang terjadi? Kapten Liang, itu kerabat Lin Xiao Xiao. Mereka datang membuat keributan di bandara kita. Saya sarankan biar satpam mengusir mereka semua keluar. Nah, ini urusan keluarga antara saya dan keponakan saya. Kami selesaikan sendiri. Ayo, pergi. Ya, mereka pembohong. Aku sudah putus hubungan dengannya sejak lama. Bahkan keluarga sendiri pun tidak diakui. Lin Xiao Xiao. Aku salah menilai dirimu. Lin Xiao Xiao, bagaimana kamu menjelaskannya? 赶紧处理，atau aku potong gajimu. Wah, benar-benar suami yang overprotective ya. Satpam, bawa mereka keluar. Laporkan ke polisi. Kalian! Aku akan melaporkan kalian! Bawa keluar. Lepaskan aku! Aku akan melaporkan kalian! Kalian! Cuma petugas kebersihan saja, Kapten Liang. Mengapa kamu membelanya? Cia-cia, bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Aku hanya khawatir pada ayahku saja. Aku pergi melihat dulu. Kapten Liang, terima kasih sudah membantuku hari ini. Jangan berbuat baik tanpa meninggalkan nama. Kalau mau berterima kasih, berterima kasihlah pada seseorang itu. Lepaskan aku! Aku akan melaporkan kalian! Aku akan melaporkan kalian! Lepaskan aku! Lepaskan! Ada apa? Makanlah. Ayahku bilang besok kita menikah nanti. Kamu akan jadi ibu tiriku. Nah, ini untukmu. Lepaskan aku keluar. Aku pasti akan membalas budimu nanti. Suamiku sangat kaya. Apapun yang kamu mau bisa. Ayah, ibu tiri mau kabur. Wanita ini. Paman, ibu memanggilmu untuk makan di rumah. Paman. Kakak, kamu tidak apa-apa? Kakak, lari ke arah barat. Jangan berhenti. Bisa sampai ke kota. Cepat lari. Cepat lari. Cepat lari. Cepat lari. Halo, Pak Polisi. Aku mau melaporkan pamanku. Ada apa? Lao Shen, dia itu orangnya. Bawa orangnya pergi ya. Kau, kalau seumur hidup berani menyakiti Xiao Xiao, Ku patahkan kakimu. Aku marah sekali ya. Diusir ibuku lagi, tidur di sofa. Identitas orang itu hari ini sudah diperiksa? Dia adalah paman Lin Xiao Xiao dari desa. Sudah putus hubungan 5 tahun lalu, kali ini butuh uang.
mau jual Lin Xiao lagi. Cari orang untuk memberinya pelajaran. Peringatkan dia agar jangan cari Xiao lagi. Ah? Aku kira itu perbuatanmu, Ge Gungjin. Sekarang sudah setengah lumpuh. Mungkin sisa hidupnya tidak bisa turun dari tempat tidur. Tidak bisa mengganggu istrimu lagi. Menurutmu, mana yang dia sakiti? Masih belum pergi? Bukannya kamu ada penerbangan? Baiklah, aku cuma orang alat. Habis pakai langsung dibuang. Lin Xiao, kamu berani memukulku? Kamu yang mulai duluan. Katakan, apakah ayahku lumpuh karena ulahmu? Kamu sudah membuatnya masuk penjara, belum cukup? Sekarang kamu mau hancurkan sisa hidupnya? Padahal dulu dia sangat menyayangimu. Lin Xiao, kamu akan mendapat balasan. Gejia, jadi orang harus tahu aturan. Setiap kali ayahmu datang ke rumahku, bukan untuk minta uang. Lumpuh justru bagus. Akhirnya tidak perlu diisap darahnya lagi. Jia, kenapa kamu di sini? Lin Xiao, kita berdua berasal dari desa yang sama. Kamu tidak bisa karena daripada aku, lalu nyuruh orang memukuli ayahku sampai masuk rumah sakit, kan? Dia juga paman kandungmu sendiri. Lin Xiao, aku benar-benar salah menilaimu. Jia tidak pernah ingin bersaing denganmu. Mengapa kamu begitu jahat? Aku tidak akan mengakui hal yang tidak kulakukan. Kecuali kalian punya bukti, jangan ganggu aku lagi. Pergi. Jiang Jin, selama bertahun-tahun, bagaimana sikapku padamu? Apa kau tidak tahu? Sekarang demi Lin Xiao, kau mau memihak ya? Jia, kenapa kau jadi seperti ini sekarang? Aku ingat dulu, kau selalu tidak mempermasalahkan hal kecil, tidak peduli dengan hal-hal remeh. Hal remeh? Ayahku dipukuli sampai masuk rumah sakit. Ini hal remeh? Paman Ge, orangnya memang begitu. Mungkin dia punya musuh. Bukankah sebelumnya kau juga bilang dia ingin menjualmu juga? Dia datang kepadaku karena sudah kehabisan akal. Sekarang justru bisa lepas darinya. Jiang Jin, dia adalah ayahku. Xiao. Sayang, kapan kamu pulang kerja? Kamu Shen. Kalian saling kenal. Ketemu waktu memperbaiki saluran pembuangan. Oke, Papa Mama bilang mereka ingin memberimu hadiah. Mereka menunggumu di depan pintu. Sayang, nanti kalau berkelahi, kamu pukul mukanya. Yang Jin dari kecil sampai besar paling peduli sama wajahnya. Selama dia sibuk melindungi wajahnya, dia tak sempat membalas. Baik. Kapten Shen, Lin Xiao Jia adalah istriku. Kapten Shen, Lin Xiao adalah seorang wanita desa dari kampung yang tidak berpendidikan. Aku ingat dulu, nilaimu tidak cukup masuk ke Mingxi Airlines karena status penduduk desa. Sebagai manusia, jangan lupa asal-usul. Setidaknya jangan jadi orang yang tidak tahu terima kasih. Kapten Shen, aku. Besok kamu tidak perlu datang lagi. Ibu, ayah. Menantu perempuan sudah datang. Xiao, cepat lihat. Kamu suka yang mana? Bu, kondisi keluarga kita tidak mampu membelinya kan? Xiao, kamu tenang saja. Ibu dan ayahmu setiap bulan punya uang pensiun, uang yang ditabung. Cukup untuk beli rumah buat kalian. Nanti kita sekeluarga akan tinggal bersama. Kami mau beli rumah, ada rekomendasi apa? Semuanya ada di sini. Di kompleks ini? Yang termahal yang mana? Yang ini bagus, dekat gunung dan air. Ada kolam renang besar. Ini juga bagus. Pemandangan taman. Xiao, kamu suka yang mana? Bu, lihat-lihat lagi dulu.
Di sini, berapa harga satu unit? 50 juta. Bahkan kamar mandi pun tidak bisa beli. 500 juta. Semahal itu? Bu, bagaimana kalau kita urungkan saja? Sekarang aku tinggal sewa juga bisa. Bagaimana bisa diurungkan? Kamu dan Ayi sudah menikah. Tidak mungkin terus tinggal terpisah, kan? Perasaan bisa jadi hambar. Bagaimana ibu bisa tahu? Mau beli atau tidak? Kalau tidak, jangan buang-buang waktuku. Beli. Villa di pinggiran kota kami ini, uang muka saja mulai dari 100 juta. Tadi lihat kalian begini. Juga tidak seperti mampu beli, tidak punya uang, jangan sok, pergi. Siapa bilang kami tidak mampu beli? Baju yang dipakai keren juga. Mau beli rumah ya? Tunjukkan dana dulu. Tuan Shen, Anda datang saja tidak memberitahu saya. Saya bisa menjemput Anda. Kami punya proyek baru. Apa Anda tertarik melihatnya? Kalian di sini memang pandai menilai orang. Semua bawahan tidak tahu diri. Cepat minta maaf. Maaf Tuan Shen, maaf. Sayang, kenapa begitu sopan mereka saat kamu datang? Bos Mingxi Airlines kami berinvestasi di sini. Karyawan internal dapat diskon beli rumah, jadi mereka agak sopan. Wah, bagus sekali. Tapi satu rumah di sini harganya puluhan juta. Meski ada diskon, kita tetap tidak mampu beli. Manajer Huang, seingat kami, orang Mingxi Airlines yang beli rumah dapat diskon. Berapa persen diskonnya? Oh, saya kasih tahu dulu. Kalau terlalu mahal, saya tidak mampu. Tuan Shen, tenang saja. Kebetulan lagi ada promo diskon. Diskon 90% plus halaman, uang muka gratis. Bagaimana? 90%? Diskon 1%. Wah, beli rumah sekarang. Ternyata bisa dapat diskon sebanyak ini. Tapi diskon 1% tetap 5 juta. Kita tetap tidak mampu membelinya. Bisakah Anda sedikit mengulangi lagi? Jangan makin lama, makin berani. Wah, tidak apa-apa. Potong 1 nol lagi. Bagaimana menurut Anda? Bisa. Hebat kan suamiku? Ibuku dulu kalau pergi belanja sayur bawa aku bisa murah puluhan ribu. Hebat. Itu kamu yakin bisa diskon seperti ini? Apakah perlu minta persetujuan bosmu? Tidak perlu. Saya yakin ini adalah promosi baru dari proyek perumahan kami untuk pemilik 999 yang datang membeli rumah. Saya baru saja lihat Anda tepat memenuhi syarat. Suamiku 500.000 dan tidak perlu uang muka. Kita ajukan pinjaman saja gajiku. Oh, sudah cukup untuk bayar cicilan bulanan. Kalau suka, kita pilih 1 unit. Baik. Semoga kalian berdua betah tinggal di sini. Ada masalah, hubungi saya kapan saja. Hati-hati di jalan. Manajer, meskipun dia adalah putra mahkota Mingxi Airlines, kita tidak bisa memberikan villa secara gratis. Bagaimana dengan kekurangan puluhan juta itu? Lihat apa ini? Ini cuma kartu bank, batas kreditnya setinggi apapun, enggak sih 50 juta, tetap sulit. Kartu hitam tanpa batas? Orang yang bisa memiliki kartu hitam eksklusif seperti ini di kota kita tidak lebih dari 5 orang. Bukan cuma 1 villa, bahkan seluruh kompleks perumahan. Gak bisa dia beli. Senang sekali ya. Hai, tentu saja membeli rumah di kota besar adalah impian banyak orang. Sekarang aku sudah mewujudkan impian itu lebih awal. Harus dirayakan dengan baik. Baik, malam ini aku akan pesan restoran. Keluarga kita juga sudah lama tidak makan bersama. Pesan restoran untuk apa? Lagi pula rumah baru belum bisa ditinggali. Xiao, kamu pindah saja dulu ke Villa Setengah Bukit. Nanti malam, aku akan minta Bibi Wang memasak beberapa hidangan. Villa. Bu, maksud ibu kerja paruh waktu di villa itu kan? Meskipun pemilik villanya, Tante Wang, baik pada kita tidak boleh menganggap villa orang lain seperti rumah sendiri. Bu, tidak apa-apa.
Kita cari saja. Warung mie kecil. Kalau bukan, karena rumah yang kusewa agak kecil. Pasti aku bilang kalian coba masakanku. Selama ini kamu pasti hidup sangat sulit, ya? Lebih baik kamu jujur pada istrimu. Jangan memaksakan diri. Entah apa yang diinginkan. Melihatmu saja aku kesal. Urusan suami istri biar mereka selesaikan sendiri. Ayo kita pulang. Jujur tentang apa? Sebenarnya aku... Halo? Xiao, ayahku kritis. Xiao, aku benar-benar tidak punya cara lain. Jiang Jin tidak mau peduli padaku. Ayahku sedang di UGD. Biaya pengobatannya tidak cukup. Tolong bantu aku. Aku mohon padamu. Berapa banyak? 100.000. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Tidak bisa membantumu. Kamu bohong siapa? Lin Xiao. Di sampingmu ada Kapten Shin yang terkenal. Kamu tidak punya uang. Biaya pengobatannya bisa kau bayarkan dulu. Tunggu. Uang ini bisa kami berikan padamu, tapi kamu harus menandatangani surat utang dan berjanji tidak akan pernah muncul lagi di hadapanku. Kalau tidak usah dibicarakan. Baik, asalkan bisa menyelamatkan ayahku. Aku tidak menyesali hal-hal yang pernah aku lakukan. Jangan harap aku akan meminta maaf padamu. Tapi aku beri nasihat, jauhi Jiang Jin di masa depan. Aku akan merawat Xiao dengan baik. Nona Ge tidak perlu repot-repot mengkhawatirkannya. Kamu marah? Maaf, aku tidak akan lagi menyembunyikan apapun darimu. Shin, Yi. Mari kita bercerai. Apa kamu tidak punya istri sendiri? Kau selalu mengganggu kami. Buat apa sih? Ayah, Ibu, Xiao ingin bercerai denganku. Perceraian, kamu selingkuh, ya? Apa kamu melakukan hal yang menyakiti Xiao? Aduh, mana aku mengajarimu? Laki-laki keluarga Shen harus setia, rumah tangga harmonis, baru bisa makmur. Apa kamu mendengarnya masuk ke perut anjing? Mari kita dengar dulu penjelasan anak kita. Ada apa? Dia tahu identitasku, mau bercerai denganku. Omong kosong. Suami sendiri jelas kaya, tapi malah menyembunyikannya darinya. Bagaimana perasaannya? Kalau aku jadi Xiao bercerai sudah untung buatmu. Lalu aku harus bagaimana? Nah, dulu pria yang mengejar ibumu. Antriannya sampai ke Prancis. Tahukah kamu bagaimana? Aku bisa menonjol hanya dengan 3 kata. Tidak tahu malu. Kamu mengeluh di sini, apa gunanya? Bangkitlah seperti seorang pria sejati dan rebut kembali istrimu. Pergi. Apa ini bisa berhasil? Sudahlah, berhasil atau tidak, yang penting akhir-akhir ini dia tidak akan mengganggu kita. Cuaca akhir-akhir ini bagus. Ayo kita kembali. Ini aku,
menyenangkan sekali menakuti aku ya. Shen, aku tahu. Bukankah kamu berpikir aku dari desa, takut aku mengincar uangmu, jadi terus menyembunyikannya dariku, mempermainkanku? Aku tidak pantas untuk Kapten Shen yang terhormat. Aku pergi sendiri, tidak bisakah? Maaf, awalnya aku memang ingin menguji karaktermu. Setelah lama berinteraksi, baru aku sadar, yang berpikiran sempit. Xiao, beri aku kesempatan lagi.